Pajangan bagian 17 karya S.R. Kusuma yang dibacakan oleh penulisnya sendiri. Acara jamuan makan malam berlangsung dengan sangat meriah. Panitia acara membuat acara jamuan makan malam tidak terlalu monoton dan tidak membosankan. Semua tamu undangan yang hadir sangat menikmati acara demi acara dengan gembira. Namun begitu, entah mengapa, aku tidak dapat merasakan kemeriahan itu. Dan seperti biasa, dengan rasa bangga dan penuh percaya diri, Raka mengenalkanku kepada mitra-mitra bisnisnya. Bermacam-macam reaksi yang mereka tunjukkan. Tak jarang mereka begitu belak-belakan saat memuji kecantikanku. Dan Raka seperti tidak merasa keberatan saat mitra bisnisnya sibuk mengagumiku dari ujung rambut hingga ujung kaki. Ia bahkan terlihat menikmati saat aku menjadi pusat perhatian orang-orang yang bahkan tidak aku kenal. Aku tidak tahu apa peranku di sini. Aku merasa kehadiranku di sini bukanlah sebagai istri Raka, melainkan hanya sebagai pelengkap saja. Ya, aku tahu. Raka memperlakukanku bak seorang putri. Ia akan melakukan apapun untuk membuatku terlihat cantik sempurna. Tetapi itu semua ia lakukan bukan untukku, melainkan untuk dirinya sendiri. Baginya aku tak lebih dari pajangan. Ya, istri pajangan. Meski terasa menyakitkan, akan tetapi aku berusaha menjadi istri yang baik untuk Raka. Membuatnya merasa senang dengan mengikuti semua kemauannya. Meski itu artinya aku harus mengorbankan kepentinganku sendiri. Apapun aku lakukan, tetap berada di sampingnya hingga acara berakhir. Meski aku harus rela menerima tatapan mata dari mereka. Dan itu membuatku merasa tidak nyaman. Aku merasa sesak dan sulit bernafas. Raka, aku ingin ke toilet sebentar. Bisikku ke telinga Raka. Ada apa sayang? Apakah kamu baik-baik saja? Ya, aku baik-baik saja. Aku hanya ingin ke toilet. Baiklah. Apakah perlu aku temani? Tidak, aku sendiri saja. Baiklah, kamu cepat kembali ya. Aku hanya menganggukkan kepala dan bergegas meninggalkan ruangan. Nafasku terasa sedikit lega saat berada di luar ruangan. Angin malam berhembus perlahan menyentuh wajahku. Aku berjalan ke arah balkon. Di sana aku dapat melihat pemandangan malam yang penuh dengan gemerlap cahaya lampu warna-warni yang indah. Dan tiba-tiba aku teringat Dama. Di mana kamu, Dama? Apakah kamu sedang bersama gadis itu? Aku di sini sendiri, sedang memikirkanmu. Aneh bukan? Saat aku bersama suamiku pun, aku masih saja teringat padamu. Bisakah kamu menghilang sebentar saja dari pikiranku? Aku mohon. Tiba-tiba, Aira, aku mendengar suara memanggil namaku. Aku pun berusaha mencari-cari arah suara. Seorang gadis cantik tergopoh-gopoh mendekatiku. Entah karena pandanganku kabur atau kurangnya cahaya lampu, sehingga wajah gadis itu tidak jelas terlihat olehku. Hingga akhirnya, Aira, ini aku Sarah, sahabatmu. Gadis muda itu berusaha mengembalikan ingatanku. Sarah, itukah kamu? Setelah susah payah mengingat, akhirnya aku mengenali gadis itu. Yang tidak lain adalah Sarah, sahabat kuliahku dulu. Aku dan Sarah pun saling berpelukan, melepas rindu. Setelah sekian lama tidak bertemu. Aku tidak menyangka akan bertemu Sarah di tempat ini. Sarah, apa kabar? Tanyaku penuh dengan sukacita. Seperti yang kamu lihat, Aira, aku baik-baik saja. Jawab Sarah yang tak kalah gembira dapat bertemu lagi denganku. Sedang apa kamu di sini? Tanyaku lagi menahan haru. Aku menemani suamiku di acara jamuan makan malam. Kamu sendiri? Aku juga menemani suamiku di acara jamuan makan malam. Suami? Tunggu. Kamu sudah menikah?
Sarah terlihat terkejut saat mendengar aku mengucapkan kata suami. Aku hanya tersenyum dan menganggukkan kepala. Aira, selamat ya. Sekali lagi Sarah memelukku. Dama, di mana dia? Kenapa aku tidak melihatnya? Dama. Iya, Dama. Suami kamu Dama kan? Bukan, Raka. Aku menikah dengan Raka, jawabku. Aku melihat seketika wajah Sarah berubah. Apa? Oh, maaf. Aku kira kamu menikah dengan Isoke Sarah. Potongku cepat melihat Sarah merasa tidak enak hati. Ya, Raka adalah suamiku. Ia sedang berada di dalam. Oh, maaf aku Aira. Aku benar-benar tidak tahu. Sarah terlihat menyesal dengan kesalahpahaman ini. Sarah, it's okay. Kataku berusaha menyembunyikan perasaanku yang tiba-tiba berkecamuk. Aira, aku benar-benar tidak tahu. Aku pikir kamu menikah dengan Dama, karena kalian sangat dekat dulu. Aku tersenyum. Ya, dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian kan? Sarah terdiam. Ia hanya menatapku dengan tatapan yang tidak aku mengerti. Aira, tidak peduli kamu menikah dengan Raka, Dama, atau siapapun itu. Yang penting kalian saling mencintai dan bahagia, ucap Sarah sambil menggenggam tanganku. Mungkin Dama adalah orang yang paling dekat denganmu, tapi kita tidak tahu kita berjodoh dengan siapa, iya kan? Aku hanya mengangguk, berusaha tersenyum. Iya Sarah, tapi kamu bahagia kan? Aku terhenyak mendengar pertanyaan Sarah. Sarah menatap wajahku lekat-lekat, membuatku gugup. Ya, tentu saja aku bahagia Sarah, jawabku lirih tanpa berani membalas tatapan matanya. Kamu tidak pernah menghubungiku, Sarah, ucapku lirih, berusaha mengalihkan pembicaraan. Sarah adalah sahabat terdekatku setelah Raka dan Dama. Sarah adalah teman satu sekolah Raka dan Dama saat mereka sama-sama duduk di bangku SMA dulu. Mereka bertiga sangat dekat dan tidak terpisahkan. Mereka melanjutkan kuliah pun di universitas yang sama, hingga akhirnya aku datang di tengah-tengah mereka. Akan tetapi Sarah harus meninggalkanku, Raka dan Dama karena harus mengikuti orang tuanya yang pindah ke luar negeri. Dan saat itu aku merasa sangat kehilangan, karena hanya kepada Sarah lah aku sering berkeluh kesah. Karena tidak semuanya dapat aku ceritakan kepada Dama tentu saja. Maafkan aku Aira, aku kehilangan handphoneku saat di Aussie. Aku sangat kesal, karena semua nomor kontak handphone ada di sana. Maaf ya, aku bahkan tidak bisa menghadiri acara pernikahanmu dengan Raka. Tidak apa-apa Sarah, aku senang kamu telah menemukan tambatan hati. Waktu cepat berlalu. Terima kasih Aira. Aku juga merasa senang kamu sudah mendapatkan pendamping hidup yang kamu cintai. Ya, terima kasih Sarah, ucapku lirih. Aira, apakah kamu baik-baik saja? Kamu terlihat tidak sehat. Aku baik-baik saja Sarah. Kamu yakin? Iya, aku tidak apa-apa. Oh ya, sudah berapa lama kalian menikah? Tanya Sarah yang masih saja terlihat mencemaskanku. Hampir 7 bulan, jawabku. Oh, dan kamu? Aku dan Tony sudah hampir 1 tahun menikah. Dan sekarang aku sedang mengandung anaknya. Apa? Kamu sedang hamil? Aku hampir menjerit kegirangan saat mengetahui sahabatku tengah mengandung anak pertamanya. Selamat Sarah. Wah, aku sebentar lagi akan menjadi auntie. Ya, dan bagaimana denganmu Aira? Apakah kamu dan Raka sudah berencana memiliki seorang anak? Tanya Sarah. Mendadak lidahku keluh. Entah apa yang harus aku katakan kepada Sarah. Belum Sarah. Aku dan Raka masih belum memikirkan memiliki momongan, jawabku gugup. Oh iya, tidak apa-apa Aira. Toh kalian masih memiliki banyak waktu. Kamu dan Raka akan mempunyai baby setelah kalian siap. Ya, tentu saja Sarah.
Entah apa yang sedang aku rasakan saat ini, aku pun tidak tahu. Aku merasa bahagia setelah mengetahui sahabatku sedang mengandung benih cintanya dengan Tony, suaminya. Di sisi lain, aku merasa sedih, karena aku bahkan tidak yakin apakah aku akan dapat memiliki anak dari Raka untuk dalam waktu yang dekat. Setidaknya kabar gembira ini sedikit banyak membuatku merasa bahagia. Dan entah mengapa tiba-tiba kepalaku terasa pusing sekali. Hampir saja aku terjatuh, dan Sarah dengan sigap menahan tubuhku yang lunglai. Aira, kamu kenapa? Sarah terlihat panik. Aku tidak apa-apa, Sarah. Aku hanya pusing saja. Jawabku berusaha menguasai diri. Aku tidak ingin Sarah menjadi panik, mengingat ia sedang hamil, dan aku tidak ingin terjadi hal yang buruk kepadanya. Apalagi ini adalah kehamilan pertamanya. Sarah, jangan khawatir, aku hanya pusing biasa, kataku. Kamu terlihat kesakitan, Aira. Kamu sakit ya? Aku berusaha untuk menguasai keadaan, menahan rasa sakit pada bagian mulutku, dan juga denyutan di kepalaku yang semakin menjadi. Ya Tuhan, jangan hari ini. Setidaknya biarkan aku melepas kerinduan kepada Sarah, sahabatku, tanpa merasa kesakitan. Karena aku tidak ingin membuat Sarah merasa khawatir. Sarah bukannya tidak tahu akan riwayat penyakitku. Itu mengapa ia merasa sangat cemas. Aira, kamu sakit dan berusaha menyembunyikan dariku. Sarah merasa kecewa dengan sikapku. Kamu tidak seharusnya di sini, Aira. Kamu harus istirahat di rumah. Apakah Raka tidak mengetahui keadaanmu? Sarah, aku baik-baik saja. Kamu benar, aku memang butuh istirahat. Ya, dan kamu di sini? Sarah menatap wajahku. Aira, kamu tidak pernah berubah. Bahkan meski kita terpisah lama, aku masih melihat Aira yang aku kenal dulu. Kamu tidak pernah sedikit pun mengeluh tentang keadaanmu, ucap Sarah. Tapi kamu juga harus ingat, seberapa jauh jarak memisahkan kita, aku akan tetap menjadi sahabatmu. Aku akan selalu ada untukmu. Aku hanya mengangguk. Aku tahu, Sarah. Terima kasih sudah baik kepadaku selama ini, jawabku lirih. Sarah tersenyum. Kamu akan baik-baik saja. Kamu janji ya? Aku janji. Tak lama kemudian, bersambung.